Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel Daf Healing. Hari ini hari Kamis, tanggal 24 April ya 2025. Sekarang pukul 8.45 atau jam 9 kurang seperempat. Posisi saya ada di Pangandaran. Kemarin habis melakukan perjalanan dari Tasik menuju ke Pangandaran ya, tapi via Cipatujah video kemarin. Nah, untuk video sekarang ini untuk video baliknya, tapi melewati Cikatomas ya. Rencananya kita akan melewati Cikatomas dan nanti lewat ke Singaparna ya, Singaparna. Jadi supaya tidak ada supaya videonya beda lah dengan yang kemarin gitu. Jadi rutenya saya bedain gitu. Nah, untuk jaraknya ke Cikatomas ya, Cikatomas itu 63, atau kalau misalkan total sampai ke Bandung, karena sebenarnya ini saya tujuannya ke Bandung gitu. Ini lebih singkat daripada yang kemarin. Kalau kemarin itu 270 lewat Cipatujah, tapi sekarang 227 itu cukup iya, sekitar 50 kilo bedanya. Mungkin ini lebih jadi ini merupakan rute terpendek menuju Pangandaran mungkin ya. Nanti mungkin ini sebagai alternatif bagi teman-teman pada saat mau melakukan perjalanan, terutama yang dari Bandung, Garut, Tasik terutama ya, karena nanti sebenarnya kita ujung-ujungnya itu ke Tasik gitu. Nah, cuman Tasiknya ini nanti keluarnya di Singaparna, yaitu pasnya di Polres ya, Polres Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Singaparna tepatnya. Kita lewat Cikembulan tadi mah lurus. Nah, ini posisinya ada di pantai barat Pangandaran, di jalan Bulak Laut tadi ya. Jalan utama Bulak Laut. Nah, jadi kalau diperkirakan, jadi itu mah yang 6 jam ya, waktu tempuhnya itu 6 jam lebih sedikit gitu, 6 menit menurut Google Map. Nah, berarti mungkin bisa lebih sekitar 7 jam atau bahkan lebih 8 jam, karena memang nanti kenapa harus pagi-pagi, barangkali nanti di jalan ada spot-spot yang bagus gitu ya. Saya berhenti dulu karena saya juga punya channel satu lagi, ini berkaitan dengan wisata atau berkaitan dengan keluarga sih sebenarnya. Nah, ini kondisi dan situasi Pangandaran di hari biasa ya, yaitu hari Kamis. Barusan mungkin teman-teman udah lihat sepintas gitu ya di pantai baratnya. Cukup sepi ya kalau hari biasa. Beda dengan hari raya kemarin yang sampai tidak kelihatan lautnya bahkan.
Kalau sekarang sepi, jadi leluasa itu sebenarnya. Nah, ini masuk di daerah Wonorejo ya. Ini di alun-alun Paemprokan. Nah, ini ada kegiatan ini ya, damkar, pemadam kebakaran. Untungnya tadi saya udah ngesut ya kita. Kalau enggak mah di sebelah kanan itu alun-alun Paemprokan. Nah, jadi nanti rutenya itu Cikatomas ya. Hampir mirip dengan rute yang kemarin, cuman bedanya kalau kemarin itu sampai Cimerak itu lurus terus sampai ke Cipatujah. Tapi kalau sekarang kita nanti pas di Cimeraknya itu nanti belok kanan, nanti ada masjid ya. Ada masjid nanti belok kanan. Iya, nanti ke kanan depan. Oh iya, itu mau di shoot di situ. Boleh short, boleh panjang. Nah, ini kalau menurut pengamatan saya ya, ini banyak perubahan semenjak ada bupati baru di Pangandaran ini. Ya, seperti ini pendopo-pendopo ini yang di depan kita barusan. Tuh, depan juga ada lagi pendopo. Pendopo lagi itu di depan. Nah, ini kampung turis ya. Kampung turis tapi sebagai tempat wisata juga ya. Kampung turis. Nah, ini untuk jalan ini ini jalan, ini masuknya jalan apa ya namanya, tapi ini masuk desa Wonorejo kalau nggak salah ini. Ini bukan jalur selatannya ya, nanti jalur selatannya ada di depan nanti pas kita mau menuju ke Cikatomasnya. Tuh, Cikembulan ya, udah masuk ke Cikembulan. Jadi saya memanfaatkan waktu yang sebentar ini. Saya hanya melakukan cuti cuma 2 hari, jadi harus segera untuk bergegas dan mengambil video. Mengambil banyak video, yaitu video rute dan satu lagi adalah video tentang pariwisata. Nah, itu mah itu Cikembulan pas. Berhenti dulu aja gitu. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi kita di Jalan Pananjung, kemudian setelah itu kita belok kanan ya menuju Cijulang. Nah, menuju Cijulang atau Jalan Raya, Jalan Lintas Selatan, JJLS ya disebutnya. Ini jalan apa ini? Ini di daerah Cikembulan ya. Daerah Cikembulan. Nah, ini kan kemarin nih yang gitu. Jadi karena saya ini diburu-buru waktu gitu, takutnya nggak keburu bikin kontennya karena memang perjalanannya cukup jauh. Mungkin nanti kita explore lagi Pangandarannya di lain waktu.
mudah-mudahan. Tuh jalan raya. Oh, tadi juga belum bisa. Bisa ya, maksudnya saya mau ngasih itu yang nyeberangin kemarin belum kasih. Kerekam si bapak itu sih. Nah, kita masuk jalan raya Cijulang. Bener ini si bapak ini kemarin, Pak. Nah, ini sudah masuk jalan lintas selatan ya. Jalan jalur lintas selatan atau JJLS disingkatnya, atau disingkatnya JLS ya. Atau jalan provinsi namanya, atau jalan nasional 3. Jalan nasional. Ini markanya udah marka warna kuning ya soalnya. Jadi ini penghubung antar provinsi ya. Artinya kita bisa ke provinsi lain seperti Jawa Tengah, tapi melalui lintas selatan. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu gitu, mau ke daerah-daerah selatan bisa lewat sini. JLS namanya ya. Kalau di utara namanya Pantura. Di sini dikenalnya dengan nama JLS, jalur lintas selatan. Itu ada yang menyebutnya JJLS, jalan jalur lintas selatan. Nah, kemarin ini sudah kita lewati nih. Kemarin jalur ini gitu, tapi kita ke arah sebaliknya karena kita akan menuju ke tujuan utamanya sih sebenarnya ke Bandung ya, tapi karena sering dilewati yaitu Singaparna, mungkin nanti hanya sedikit-sedikit aja untuk jalur yang Singaparnanya. Kalau Singaparna sudah sering saya videokan, boleh nanti dilihat videonya di channel saya ini, di Dafsiling ini. Untuk cuacanya pagi hari ini sudah jam 9 ya, sepertinya sudah jam 9, tapi cuacanya gelap karena emang mendung ya. Dari semalam itu di Pangandaran hujan, jadi alhamdulillahnya karena hujan jadi nggak panas gitu, nggak terlalu panas lah. Sampai sekarang ini masih mendung nih, bahkan tadi pagi-pagi juga. Pagi-pagi itu hujan juga gitu sebentar di Pangandaran gitu ya. Sampai sini juga ini di jalan raya Cijulangnya juga masih mendung. Sepertinya merata ya kayaknya di daerah sekitar. Saya lihat langitnya itu gelap. Jadi mungkin di kamera kalau misalkan gelap ya salah satunya adalah itu. Salah satunya adalah karena cuaca itu. Nah, nanti kalau sudah Cimekar nanti ada belokan, tepatnya di masjid nanti ya. Di situ ada nggak di Google Map-nya mah? Ada lokasi masjid nggak di situ? Ada tulisan masjidnya pas belokan. Nah, ini di depan kalau misalkan mau isi bensin ada nih sebelah kanan kalau dari arah Cijulangnya. Abang Cijulang.
Nah, ini kita sebentar lagi mau ke Parigi ya. Ke daerah Parigi atau ibu kota dari Pangandarannya. Tuh, ini hujan lagi nih. Gerimis maksudnya. Jadi perjalanan kita memang cukup panjang ya kalau kita ke Pangandaran, terutama dari Bandung. Karena memang dari Bandung ke sini ke daerah selatan itu belum ada jalan tol. Nanti mungkin kalau sudah ada jalan tol gitu, mungkin bisa untuk mempersingkat waktu ya. Jadi kalau dari Bandung mah tolnya cuman sampai Cileunyi aja ya untuk bisa ke Pangandaran. Kalau lewatnya mau ke Garut atau Tasik. Kalau misalkan mau ke Majalengka ya, ke Majalengka itu bisa lewat tol. Bisa lewat tol, nanti keluarnya di tol Kadipaten atau tol apa sih namanya itu, Kertajati ya, keluarnya di Kertajati. Itu bisa lewat situ juga gitu. Lewat tol Kertajati. Kalau lewat tol, kalau ke Pangandarannya itu melalui Majalengka. Nah, ini di sebelah kiri itu bisa ke itu ya, ke Batu Hiu ya. Ke sebelah kiri barusan itu ke Batu Hiu. Nah, menurut informasi yang saya searching, atau bukan informasi, maksudnya informasi dari Google Map gitu ya, jalur ini merupakan jalur tercepat menuju ke Pangandaran gitu. Dari arah Bandung terutama ya, dari arah Bandung lah gitu. Bandung, Cimahi, Garut, Tasik gitu. Menurut saya gitu ya. Karena kalau kita melalui Cijulang kemarin itu waktu tempuhnya beda 50 kilo ya dibandingkan dengan melewati sini. Cikatomas maksudnya ya. Jadi memang untuk melalui Pangandaran itu ada beberapa ini sih ya. Nah, ini ada. Nah, ini ke kanan itu ke Citumang, ini juga ada objek wisata Citumang sebelah kanan. Waktu itu saya sudah memvideokan rutenya gitu ya di video yang lama. Anda bisa cek rute dari sini ke Citumangnya kalau misalkan mau ke body rafting ya, arung jeram gitu. Seperti Batu Hiu juga sudah saya videokan sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya sudah ada video-video yang lama sih sebenarnya ya, cuman nggak terlalu lama-lama banget ya, baru beberapa bulan yang lalu gitu. Mungkin nanti lain kali bisa diupdate mungkin ya. Nah, ini tempat parkirnya menuju Citumang. Waktu itu kita di sini ya, kalau nggak salah.
Ini ada bus Tasik Cijulang Pangandaran. Dari Tasik melalui mana itu ya? Nah, ini nih Nissan ini nih, Evalia ini. Beda gitu ya. CC-nya beda gitu. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif. Nah, waktu itu kita sini ya kalau nggak salah, kita masuknya ke sini karena parkirnya di yang tadi. Jadi selain lewat Cijulang, kemudian lewat jalur utama tuh maksudnya Ciamis, Banjar gitu ya, bisa juga lewat Cijulang atau Cikatomas gitu. Tapi harus masuk dulu ke Tasik. Harus masuk dulu ke Tasiknya. Kalau misalkan dari arah Cianjur gitu ya, Sukabumi, ya cukup lewat ini aja nih, jalur lintas selatan ini aja nih, ngikutin marka jalan kuning ini, nanti nyampe ke Pangandaran. Tuh kan bener Batu Hiu. Nah sebelah kiri ini bisa ke Batu Hiu juga nih. Kita itu di depan Batu Hiu juga nih, terus lurus bisa ke bandara, bisa ke Batu Hiu itu ke sana. Yang tadi juga bisa ke Batu Hiu. Ini kalau hari-hari liburan tuh di sini banyak parkir bus gitu ya, yang mau ke Citumang gitu. Ini apa ini? Desa apa tadi barusan? Ciherang ya? Ciliang. Kecamatan naon? Oh iya, udah Parigi nih. Udah masuk Parigi nih. Nah, ini ibu kota Pangandarannya di sini nih. Kenapa ibu kota Pangandaran? Karena ada pusat administrasinya, kayak alun-alunnya, ada DPRD. Nah, kita mungkin nanti mau berhenti di situ. Yang waktu itu kita mau video masjid, yang menaranya pakai itu, ya itu, nanti lewat situ lagi. Boleh aja. Mobil baru mah mantap. Kita matiin dulu mah. Empat. Kehalangan, pokoknya kalau kehalang matiin, kalau misalkan udah kosong nyalain lagi. Tapi harus dikira-kira juga sih. Jadi tadi pas kita lihat di Google Map, waktu tempuh ke Cikatomas itu 2 jam ya, 2 jam. Jadi yang tadi 227 itu ke Bandung ya maksudnya. Waktu tempuhnya 6 jam, berarti kalau dari Bandung ke Tasik 3 jam, berarti ke Singaparna
Singaparna berarti sekitar 4 jam 5 jaman ya, 5 sampai 6 jam lah ke Singaparnanya gitu. Harusnya 3. Tambah-tambah 3. Oh iya 3 sampai 4 ya, tergantung situasi dan kondisi itu kalau lancar ya, kalau tidak ada hambatan di jalan, kalau tidak berhenti istirahat, kondisi jalannya itu misalkan macet atau jalan rusak, jadi macam-macam ya kondisi, namanya juga kondisi, jadi bermacam-macam, kita nggak tahu gitu ya. Untuk saat ini kita belum tahu gitu. Nah ini kayaknya nih Pasar Parigi ya kayaknya nih. Karmedika. Nah ini udah mulai rame, mau masuk ke kota Pariginya nih kayaknya. Tuh SMP 1 Parigi. Jadi emang Pangandaran ini pendapatan asli daerahnya itu emang dari ini ya, dari objek wisata ya. Pantai-pantai. Ini kemana nih? Kiri. Kiri ya. Itu yang bandaranya bukan lagi. Nah, itu Sini aja nanti. Bandaranya. ada mobil parkir di situ. Kita belok kiri. Nah, itu siap-siap mau difoto, mau di itu. Itu yang masjid itu saya siap-siap aja dulu. Ini alun-alun Pariginya. Oh, lewat bawah. Nah, ini alun-alun Pariginya tuh kan, pusat pemerintahan Parigi. Nah, ini masjidnya mau dibangun nih. Tuh masjidnya. Tuh sebelah sana nih, cut. Pindahin aja Kiri kan? kanan. Tapi nggak tahu jauh, masih jauh atau udah deket ya. Apalagi pokoknya kelihatan itunya weh. Nah ini ada lagi lokasi wisata sebelah kiri, ada Bojong Salawe nih, Cijulang Cimerak, lurus Bojong Salawe. Ini juga cukup terkenal juga nih Bojong Salawe. Ya, mungkin nanti kapan kanan. Udah, ntar nanti kelihatan. Maksudnya tadi ngesut dulu itu berarti orang-orang. Udah dulu. Ngerekamnya itu mau udah ngerekam HP apa? HP. Oh siap-siap gitu. Nggak kelihatan nih. Di mana ya? Kirain tuh di alun-alun Parigi ya, kirain tuh. Ternyata bukan nih. Nah ini mataharinya udah mulai keluar.
Jadi di sini di daerah Cijulang ini, Cijulang Cimekar gitu ya, jalannya udah enak, halus gitu, baik yang cor maupun yang jalan hot mix gitu, cuman kecil, jadi harus hati-hati pada saat ada belokan, jangan sampai nyalip, itu mah pasti ya. Terus kita lihat-lihat lagi kalau misalkan ada yang berkendara sepeda motor gitu. Nah ini ada nih Cibanten lurus, Nusawiru masih lurus ya. Apa deket Nusawiru gitu ya masjidnya? Makan apa? Tuh sampai di sini tuh jalannya masih halus, masih bagus, tidak ada yang bolong-bolong. Sampai Parigi ya berarti. Nah ini kita rencananya mau berhenti di masjid yang menaranya pakai peluru itu, ikonik. Cuman nggak tahu ini lagi searching, lupa lagi tempatnya di mana ya. Enggak sih, belum kelihatan bagus. Pondok Pesantren Kalangsari Cijulang. Ah itu bukan. Oh bukan. Oh. Hah? Soalnya kemarin juga saya kaget. Belok kiri. Iya, memang belok kiri. Muter gitu maksudnya. Iya, memang kalau dari sana mah muter ke sini. Oh ini Batu Karas ke kanan, bandaranya lurus ke kanan. Oh berarti muter lagi nih kayaknya. Nah ini dia, berarti bener di deket Bandara Sukawiru ya. Ini Polsek Cijulang, deket Polsek Cijulang ada masjid. Udah deh itu. Wah iya bener, bagus ya. Kubahnya pakai baret hijau. Idenya bagus ya. Angkatan darat. Kita mau masuk aja gitu. Tuh ini alun-alun. Boleh masang sih. Tuh ada. Semuanya abri. Ngirim musik pak. Baret. Tapi kalau deket tuh nggak kelihatan nih. Kita lanjut lagi. Barusan kita berhenti dulu di masjid ikonik yang punya angkatan darat. Tempatnya deket itu ya, deket Bandara Nusawiru nih masjidnya. Jadi kubahnya pakai baret hijau.
Mendaratnya pakai peluru. Waktu kemarin baru pertama kali lihat, kirain teh apa gitu. Karena mungkin kayaknya baru ya. Sepertinya masjidnya baru deh. Lagi bagus juga. Jadi masjid ikonik punya Angkatan Darat di daerah Cijulang. Ini kayaknya kalau pakai motor mah asik ini touring di sini. Kalau pakai mobil mah banyak tikungan gitu, jadi harus hati-hati. Ini ada batu karas 2 kilo Grand Canyon. Enggak, tadi ke petunjuk aja. Grand Canyon lurus gitu. Itu masih lurus lagi. Nah, ini kan tuh hijau, udah hijau. Itunya udah hijau tuh. Airnya kan ciri-cirinya itu Grand Canyon. Green, Tuh, green, Grand Canyon tuh. hijau. Grand Canyon mah yang di Amerika. Canyonnya besar. Canyonnya hijau. Oh gitu. Canyon itu sendiri apa gitu? Canyon tuh lembah. Hah? Lembah. Oh, lembah. Lembah yang luas. Lembah. Ini di sini juga kayaknya ini lembah juga tapi berbentuk air ya, makanya warnanya hijau. Lembahnya tuh hijau gitu, jadi mantul ke atas. Jadi ini di Grand Canyon ini ciri khasnya tuh sungainya hijau tuh. Banyak gang hijau berarti. Ya mungkin hijau itu karena ada ganggang apa-apa gitu. Kita waktu itu diceritain sama pemandunya. Kenapa warnanya hijau gitu ya? Enggak terlalu dalam, jadi matanya keluar kelihatan. Nah ini nih, ini pintu masuknya. Pintu masuk dari Grand Canyon ini juga sebenarnya ramai juga ini kalau lagi liburan gitu ya. Grand Canyon ini nih ramai, tapi karena ini bukan hari libur jadi sepi. Saya pernah 1 kali ya ke sini waktu itu, tapi udah lama. Ya 2 kali ke situ. Nah, cuman waktu itu belum di video kalau nggak salah. Oh, nggak diupload ke YouTube kalau nggak salah. Desa Kertayasa, oh apa itu? Wisata apa ya? Nah ini ada belokan nih, ya kan bener Batu Karas. Ini ke kiri Batu Karas nih, Batu Karas pantai ya, pantai Batu Karas. Saya juga pernah ke situ juga. Nah kita lurus ke Cimerak. Masih jauh itu belokannya. Enggak. Kalau nggak di single Itu yang udah Jalan Sindang Sari. ini Jalan Sindang Sari. Pas belok Oh gitu. belok Jadi Cimerak itu perbatasan dengan itu ya, dengan Tasiknya ya kalau nggak salah ya.
Kecamatan Cimerak ya kemarin. Ini secara total ini kilometernya udah 321 dari kemarin. Sengaja saya tidak nolkan, mau melihat berapa kilometer. Tadi muter-muter di di Pangandarannya itu sekitar 20 kilo tadi tuh. Tulis mah masih lupa. Keliling di di Pangandaran 20. Untuk konsumsi bahan bakar ini udah setengahnya. Apa itu jatuh? Ya, jadi ini karena saya pakai mobilnya yang besar gitu, jadi kurang lincah lah istilahnya gitu. Alah, tahu tuh ya, kalau misalkan ada yang berhenti tengah jalan pas belokan, kita harus berhenti dulu, berarti harus hati-hati gitu. Emang harus hati-hati sih di sini. Satu, tikungannya, belokan-belokannya, jalannya sempit, banyak aktivitas warga, tikungan. Terus ada, kalau dari arah sini mah nanjak nih. Ini meskipun nanjaknya nggak terlalu tinggi ya kemiringannya gitu, tapi nanjak. Jadi kayak kendaraan-kendaraan berat itu kayak yang di depan ini pelan-pelan jadinya. Susah disalip, jadi nanti bisa mempengaruhi waktu tempuh. Nah, yang kayak gitu tuh, kondisi-kondisi yang seperti itu yang terjadi di lapangan, nah terutama. Matiin. Kita barusan perbatasan antara Kecamatan Cijulang dengan ini ya, dengan Cimerak nih. Ini sekarang udah masuk Cimerak. Nah, di Cimerak ini banyak tanjakan tipis-tipis. Belok kanan. Nah, ini nanti bentar lagi kita belok kanan di Sindang Sari ya. Pokoknya ancar-ancarnya ini aja sih, masjid. Biar saya nggak bingung. Tapi masjidnya yang mana ya? Ini gitu. Oh iya itu. Nah, kita belok kanan di sini. Bener ya ke sini ya? Sindang Sari ya? Ini Sindang Sari, Kecamatan Cimerak. Nah, kalau lewat sini sih, saya lihat di channel YouTube yang Ziner Juni itu sepi ya, apalagi ini hari biasa. Tapi jalannya cukup bagus ya. Ada beberapa yang kurang bagus nanti di depan pada saat mau ke jalan raya, apa namanya? Iya, masih di Cikatomas, tapi mau menuju ke Cijulang Tasik, yang menuju ke situ gitu. Berarti nanti kita ketemu keluarnya itu nanti di jalan Cijulang Tasik gitu. Cuman pada saat menuju situ, cuman nggak tahu sekarang apakah
udah diperbaiki atau belum gitu jalan itu. Mudah-mudahan sih udah gitu, mudah-mudahan. Nah berarti tadi menurut Google Map itu kan sampai ke Cikatomas itu 2 jam ya. Ini sekarang udah berapa menit tuh? 45 menit ya? Hah? Oh udah 1 jam. Berarti sekitar 1 jam lagi berarti nyampe Cikatomasnya. Nah ini juga untuk mencoba, kalau yang saya lihat itu videonya yang apa namanya, channel Zinur Juni itu pakai motor ya, tapi kata Kang Zinur bisa pakai mobil, makanya saya coba pakai mobil. Tapi emang iya sih sampai di sini ini jalannya besar gitu ya. Nah ini juga salah satu alternatifnya nih. Ini ada Puskesmas Cimerak. Oh puskesmasnya di sini, Kecamatan Cimerak. Sok silakan nyalip. Saya mah lagi pelan-pelan. Sok nyalip. Ini lagi apa namanya, nanam itu ya, persiapan nanam padi atau yang lainnya. Padi sih kayaknya baru panen, berarti di daerah ini kebanyakan. Nah ini sudah tidak ada markanya karena ini merupakan jalan alternatif. Jadi kalau misalkan kita udah bosen nih lewat Cijulang gitu, tapi kalau menurut saya sih sampai saat ini belum bosen sih lewat Cijulang karena jalannya enak. Kita kapan-kapan nanti coba pakai motor mungkin ke Pangandarannya, belum pernah naik motor. Pakai mobil sudah, tinggal nanti pakai motor mungkin kapan-kapan kalau ada waktu, kesempatan, kesehatan, dan pastinya dana. Pastinya kalau pakai motor itu dananya pasti akan lebih murah ya dibandingkan dengan menggunakan mobil. Apalagi ini mobilnya pakai mobil Nissan Serena yang menurut orang-orang itu boros gitu. Tapi udah saya buktikan sendiri sih, memang iya lumayan. Tapi dari tingkat kenyamanannya gitu ya, dibayar lagi dengan tingkat kenyamanan yang lebih nyaman dibandingkan mobil-mobil yang cc-nya lebih kecil gitu. Jadi sudah banyak apa namanya, banyak yang lewat sini ya, jalur ini gitu. Jadi ini menandakan bahwa jalur ini memang sudah merupakan jalan yang sudah dikenal sama orang. Cikatomas ya, jadi via Cikatomas. Nah nanti setelah kita nanti memasuki jalan Tasik Cipatujah, nanti kita belok kiri ya, belok kiri nanti menuju ke Ciawi Tali ya kalau nggak salah, yang nanti tembusnya itu, nah beloknya itu pas di Sukaraja ya, alun-alun Sukaraja itu ada belokan ke kiri, kita ke situ. Nanti tembusnya ke Singaparna. Nah kita mau coba ke situ karena kalau lewat kota Tasiknya sendiri kan udah ya kemarin. Kalau sekarang lewat Kabupaten Tasik gitu.
Oh itu naon itu RPS Tata Boga apanya mah kayak gini daerah kayak gini. nggak ada. Bandung mau udah Sindang kayaknya di baratnya mm, jarang, maksudnya bukan nggak ada, jarang, nggak tahu, nggak apal kemana. Ini tadi daerah Sindang Sari ya, di sini ya, Jalan Sindang Sari namanya. Banyak yang apa namanya, olahraga, atlet kayaknya itu, sepeda. Tuh cukup sepi ya, hanya beberapa kendaraan aja. Nah ini saya penasaran keluarnya nanti di mana, karena sebenarnya waktu berangkat itu kita ngelewatin gitu sebenarnya waktu berangkat tuh. Jadi mobil Serena C24 ini cc-nya cukup besar. Menit lagi sampai mana Cikatomasnya? Hah? Terus kendala di apa namanya, jalan atau jalur di perkampungan atau alternatif ini juga salah satunya binatang yang nyebrang tiba-tiba. waktu saya lewat jalur selatan dari Cipatuja itu sempat mau nabrak gogok ya yang mau nyebrang gitu. Barusan juga ada gogok yang itu yang mau nyebrang, jadi nyebrangnya nyantai. Iya, binatang mah nggak itu ya. Jadi emang kalau jalur selatan terus perkampungan gitu harus hati-hati sama hewan-hewan yang mau nyebrang gitu ya. Salah satunya dulu. Wah ini kucing lagi ya. Kalau kucing mah ini ya diklakson dia lari, digogok mah enggak perasaan ya. Nah ini apa mah? Oh itu ada Desa Sindang Sari. Oh ini kemana nih? Lurus ya? Ada belokan soalnya. Oh ini mungkin yang ke rumah. Enggak, jalan tuh. Nggak ada petunjuknya itu kemana. Mungkin itu ke perkampungan lain lagi gitu. Perkampungan lain. Nah ini kalau misalkan masih ada padinya, ini kayaknya bagus ya pemandangannya ya. Cuman sayang ini padinya udah di panen. Baru mau nanam ya. Nah ini udah selepas tadi Desa Sindang Sari, jadi ini sudah masuk desa lain ya. Desa apa namanya nih? Ini jalannya itu dicor. Jangan-jangan ini yang waktu itu rusak mungkin. Mudah-mudahan nanti kedepannya nggak ada yang rusak lagi jalannya. Berkelok-kelok dan
ada jurang. Pelan-pelan anak sekolah 50 meter lagi. Wah, ada truk. Tuh sudah mulai banyak yang lewat sini ya. Karena memang kalau udah jalannya enak pasti banyak yang lewat sini pastinya. Motor, mobil, kalau cukup mobil ya mobil. Seperti di daerah yang mau ke Citambur itu juga dulu kan terisolasi karena jalannya gitu. Sekarang udah dicor nih kayak gini nih. Ya, udah dicor seperti ini. Sudah dicor yang Curug Citambur di Cianjur itu. Nah, sekarang udah banyak lewat situ. Cuma karena tanahnya labil gitu ya, tidak stabil, maka cor-corannya itu banyak yang patah gitu. Karena di daerah pegunungan kan di situ. Nah, kalau ini mah kalau di sini kan ini deket pantai selatan gitu. Jadi bukan pegunungan, ya perbukitan lah gitu. Kayaknya mungkin stabil kayaknya. Wush. Iya itu petani kelapa ya kayaknya ya. Selain bertani padi juga tani kelapa lah kayaknya. Ini udah menjauh kayaknya ini mah. Nah, kalau misalkan kita mau masak gitu di sini nih, bikin Indomie, pop mie itu atau masak enak. Cuman susah cari parkir. Nah, kalau misalkan ini jalannya sempit kayak gini sepi mah enak ya. Nggak seperti tadi yang Cijulang itu mah pas tapi rame. Jadi nggak tenang. Kan kalau saya ini tujuannya bukan kecepatan tapi mencari apa namanya? Konten. Sampai saat ini belum ada petunjuk. Nah, ini udah mulai marka nih. Sudah mulai ada marka nih. Ke kiri kemana? Sudah mulai ada marka nih, artinya mungkin kalau ada marka kayaknya mau ke jalan utama kayaknya ya, mungkin. Dan ini aspalnya aspal hot mix ya, bukan coran lagi. Saya penasaran ini kampung mana nih, nggak ada informasinya. Oh, Cikembang, desa ya, desa Cikembang. Masuk desa Cikembang. Nah, ini nih. Apa tuh? Cimerak mah kecamatan desanya. Wah, ada Alfamart. Ada Alfamart sih. Wah, ramai juga nih. Lumayan maksudnya. Oh, pasar nih, pantesan. Di pasar, tapi pasarnya udah tutup. Pasar kecilnya. Oh bener asik lewat sini mah Cika Thomas nice. Itu ngebut truk. Jadi kita sebagai pengguna jalan yang alternatif gini sebaiknya jangan ngebut ya, apalagi kita pakai kendaraan yang besar.
Nyampe sini, ini masih di Sindang Sari ya kalau menurut petunjuk sebelumnya atau di Google Map itu tidak ada ini sih, tidak ada petunjuk lagi. Ini jalannya sempit dan sangat berlika-liku, sangat berlika-liku. Ini seperti yang di mana itu ya, kalau di Bandung tuh yang Cililin ya, mirip dengan yang di Cililin, yang Cililin menuju Cianjur. Ini seperti ini. 16 kilo. Hutan ya, hutan-hutan. Jadi ini jaraknya sih cuma 17 kilo menuju Cikatama, cuman karena jalannya sempit kayak gini bisa waktu tempuhnya bisa lebih lama lagi mungkin. Nah, udah ada rumah nih. Berarti kalau udah ada rumah sudah ada perkampungan. Artinya tidak hutan banget gitu. Nah, kalau teringat hutan-hutan ini, ingat yang jalur apa namanya, Cikaso itu ya, Cisoka, sorry, Cisoka yang Sumedang, yang baru kemarin saya upload. Jadi kalau di situ mah gelap, tidak ada penerangan sama sekali, makanya aspalnya itu aspal yang baru di itu ya, baru di aspal udah terkelupas lagi karena memang tidak ada pencahayaan. Nah, kalau di sini kan meskipun hutan, di daerah sekitar lokasi jalannya itu terbuka gitu, jadi ada sinar matahari masuk. Nah, ini mulai ada yang bolong-bolong di sini. Oh, itu kayaknya touring sedikit sih sebenarnya. Nah, ini bolong juga nih. Hop. Kalau penjahat tuh pakai sini nggak akan ketahuan. Hehehe. Kemarin daripada diumping di bawah kasurnya, kayaknya disimpan di tempat kayak gini nggak ketahuan. Bikin rumah kecil. Pasti dicurigai kemudian. Nah, ini masuk jembatan dan jalurnya nanjak nih ke atas. Jembatan apa nih, nggak ada tulisannya. Nggak ada. Dari bawah kelihatan nanjak sekali. Cuman jalannya bagus ya. Ya, tanjakannya itu dicor supaya tidak selip. Oh, mantap nih jalurnya. Apalagi kalau pakai motor nih. Motornya juga harus yang sehat ya. Artinya kalau matic berarti harus matic yang sehat, yang harus servis rutin gitu. Tuh banyak yang main sepeda ya. Atau ini persis kayak jalan yang Subang gitu, yang Bukanagara atau Sukanagara, Bukanagara ya, daerah situ tuh. Ini kayak gini persis.
cuman di Bokanegara masih kurang bagus jalannya, itu mah parah banget. Tapi kalau sini udah bagus, mantap. Yang rusak cuman tadi di lokasi-lokasi tertentu aja, tadi sedikit itu. Jadi ini di samping saya memvideokan jalur versi saya yang baru pertama kali kesini gitu, juga mengupdate jalur ini bagi yang sudah melakukan perjalanan ke sini gitu. Nah, ini situasi terakhirnya tuh seperti ini. Jadi sampai ke sini ini jalannya masih bagus, cuman rusak tadi kecil ya, sedikit, dan jalannya berliku-liku. Jadi hati-hati kalau misalkan pakai mobil yang besar gitu, yang ukurannya besar kayak mobil saya ini, yang Serena ini, itu harus berhati-hati. Lagi pula saya baru pertama kali kesini, jadi harus berhati-hati. Yang penting kalau ada tanjakan, terjal, kita siap-siap untuk naik. Kalau ada papasan dengan mobil, ya kita harus pelan gitu ya, karena kita belum tahu, saya belum tahu kondisinya. Pancat Tengah tadi ya, Kecamatan Pancat Tengah ini jalannya lumayan rusak nih. Sama Dek. Ini baru pada berangkat ya yang wisata hari Kamis, apalagi besok. Setelah rusak jalannya, kemudian dicor. Si bensin lagi kayaknya alah, mahal yuk. Ini benar sesuai dengan jalurnya itu kan, udah waktu itu bukan? Ini jangan dulu. Oh itu. Nah ini enak nih buat ini mah, buat apa namanya, masak. Ya berhenti lah gitu mesinnya, bisa masak, bisa seduh. 38 kilo 3,8 kilo lagi. Warlock halo. Ini selapas pas masuk Cikatomas sih banyak, ada beberapa yang jalan-jalan yang rusak ya. Alah.
Ini karena jalannya mungkin turun naik ini ke bahan bakar juga pengaruh ya. Ini nyedot banget nih bahan bakarnya. Wah bener ya, luar biasa ini bahan bakarnya nih. Nissan Serena. Masuk hutan lagi. Apa rindang? Pohon rindang. Alah. Alah, alah. Duh, ini anak kecil, anak SD pada naik motor di sini. Tapi banyak juga ya, banyak mobil yang lewat sini juga ya, karena saya baru tahu gitu ya, karena jalannya seperti ini ternyata banyak juga yang lewat sini. Oh di belakang ada truk, banyak truk-truk yang ngangkut pohon jati, pohon kayu jati. Ini kayak yang di belakang saya itu, tapi kosongan di belakang. Nah bener kan, ini udah masuk ke sini mah, Jalan Raya Tawang, Cisampih, Cimajaya. Desainnya Cimajaya berarti ya.